Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus jikalau di kesempatan pagi hari ini oleh karena kasih, oleh karena kemurahannya, kita diizinkan untuk bersama-sama berada di tempat ini, di tempat kudus Tuhan. Dan bersyukur juga kita karena pada kesempatan pagi hari ini kita boleh bersama-sama ibadah di dalam perayaan Minggu Palmarum. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah ini, kita akan mengawali dengan menyanyikan pujian Mulia bagi Anak Domba. Akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Kita akan pujikan sekali lagi, mulia, mulia bagi Anak Domba. Mulia, bagi Anak Domba. Mulia, mulia bagi Anak Domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan Kau akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Saya mengundang Bapak, Ibu, dan saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Ibadah raya Minggu pagi ini, Minggu Palmarum, akan kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan bagi kita datangnya dari Allah pencipta langit bumi beserta dengan segala isinya. Turunlah ke atas saudara-saudari dan ke atas ibadah kita anugerah, damai, sejahtera, cinta kasih dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, daripada
Nats pembimbing ibadah, saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Yesaya 56 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkan keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Amin. Mazmur 118 ayat 22 sampai 26. Batu yang dibuang tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kami mengundang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita bersama dengan penuh sukacita kita akan memuji Hosana, Hosana, sambut anak domba. Jemaat wanita menyanyikan Hosana, Hosana, sambut anak domba. Hanya jemaat wanita. Jemaat pria, Hosana, sambut anak domba. Bersama-sama, Hosana sambut. Soraklah, Hosana, datang bagi kita. Soraklah, Hosana, soraklah, Hosana, karena kasih-Nya.
Mohon untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati kita, menaikkan doa-doa syafaat kita. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih, ya Tuhan, karena pagi ini kami boleh memperingati masa-masa sengsara Tuhan Yesus. Diawali dengan Minggu Palmarum, Yesus masuk ke Yerusalem untuk dapat menyelesaikan apa yang menjadi misi Allah di tengah-tengah dunia, menyelamatkan dunia, menebus semua umat manusia melalui jalan penderitaan, melalui jalan salib, dan melalui itu semua Yesus dan Allah kami dimuliakan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, tetapi terlebih dari itu kami memohon belas kasih Tuhan, agar hati kami sungguh-sungguh dijamah, agar hati kami sungguh-sungguh terbuka di hadapan Tuhan, untuk dapat diperbaharui, sehingga melalui refleksi perenungan yang mendalam akan masa-masa sengsara ini, hati kami boleh semakin terbuka untuk Tuhan Yesus memerintah di dalamnya. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam kesempatan ibadah ini kami juga satu hati menaikkan doa-doa permohonan kami. Kami mendoakan untuk jemaat-jemaat kami yang sakit, kiranya Tuhan melawat mereka. Tangan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus menjamah dan memulihkan mereka. Kami juga berdoa dan menyerahkan untuk pergumulan-pergumulan yang tengah kami hadapi, yang tidak dapat hamba ungkapkan satu persatu. Tetapi Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang Maha Pemurah, melihat jauh ke dalam lubuk hati kami. Biarlah dalam setiap doa-doa yang kami panjatkan kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan. Dalam setiap pergumulan kami, Tuhan hadir, menopang kami, memberikan kekuatan kepada kami, serta memberikan jalan keluar yang berkemenangan kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa dan menyerahkan untuk gereja kami, GKMI Pati. Dalam pergumulan-pergumulan pelayanan kami senantiasa hanya memandang kepada Tuhan saja. Karena kami tahu Tuhan bahwa setiap apa yang kami kerjakan di tengah-tengah gerejamu ini, di tengah-tengah umatmu, bukanlah kehendak kami, tetapi kami selalu belajar untuk melakukan kehendak Bapa. Biarlah pelayanan kami sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah gereja kami boleh semakin bertumbuh di dalam iman, di dalam kesaksian, di dalam pelayanan. Jemaat-jemaat juga semakin hari boleh semakin mengasihi Tuhan Yesus, semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus dan kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa dan menyerahkan untuk setiap program kerja kami yang akan kami lakukan sepanjang tahun 2021 ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami. Kami juga berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk kerjasama dan kesatuan hati dari seluruh komponen yang ada di GKMI Pati. Tuhan tolong agar di tengah-tengah kami boleh tercipta, boleh terjalin kebersamaan persekutuan yang indah, yang penuh dengan damai sejahtera, sehingga setiap orang yang ada di dalamnya hatinya boleh diliputi damai sejahtera dari Kristus Yesus. Kami juga berdoa dan menyerahkan untuk bangsa dan negara kami, mendoakan untuk pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia, baik itu lembaga eksekutif, legislatif, judikatif, dan juga semua mereka yang mengambil kebijakan-kebijakan di negara kami, mulai dari tingkat pusat sampai ke pelosok-pelosok Nusantara. Kiranya Tuhan yang akan menerangi hati dan pikiran mereka,
memberi hati yang bijaksana kepada para pemimpin bangsa kami, agar apa yang dilakukan sungguh-sungguh Tuhan, semuanya untuk kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia untuk dapat lebih maju, lebih sejahtera, penuh dengan damai sejahtera dan keadilan yang dapat dirasakan oleh setiap insan di bumi pertiwi tercinta ini. Kami berdoa dan menyerahkan untuk proses vaksinasi di seluruh tempat di pelosok-pelosok negeri Indonesia yang saat ini tengah berlangsung. Tuhan juga menyertai dan memberkati agar semua masyarakat Indonesia dapat menerima vaksin. Dan kami berdoa Tuhan agar melalui vaksinasi ini kami sebagai bangsa boleh dapat keluar dari pandemi corona ini. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan penghidupan kami dan doa kami hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, menjadi kerinduan kita bersama tentunya untuk kita dapat dibentuk oleh Tuhan, hidup kita semakin dilayakkan di hadapannya, dan melalui firman Tuhan itulah Tuhan ingin hidup kita seturut dengan kehendak-Nya. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Michael. Oleh karena itu kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat pujian, kemuliaan, dan hormat. Kita nyanyikan bait 1, 2, dan 3. Kemuliaan dan hormat bagimu Rajaku. Hosana puji Tuhan bersorak anakmu. Hosana Raja kami, Hosana anaknya. Kudusan Allah kami, Raja pemerintahan. Malaikat yang di surga memuji namamu. Segala ciptaan gemakan nyanyian, bagai umat Israel menyambut datangmu. Tunaikan doa syukur padamu Tuhanku. Sebelum engkau menderita, pujian bergema. Sekarang kami puji dalam terang kekal. Terimalah ya Tuhan puji-pujian kami. Engkau Raja yang mulia, kasih-Mu abadi. Bapak, Ibu, dan Saudari, mari kita kembali berdoa memohon pimpinan Tuhan sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami datang kepadamu, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan sepenuhnya, seutuhnya dalam pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita masuk dalam Minggu Palmarum. Minggu Palmarum mengawali masa-masa sengsara Tuhan Yesus Kristus. Besok, Senin, Selasa, Rabu, kita akan masuk dalam apa yang namanya pasion untuk merefleksikan penderitaan Tuhan Yesus Kristus selama 3 hari. Kita akan melaksanakannya secara online, renungan-renungan akan dibagikan secara online. Lalu Kamis Putih nanti kita akan bersama-sama beribadah di gereja, tetapi juga disiarkan melalui YouTube. Akan ada perjamuan kudus, lalu Jumat Agung kita akan beribadah jam 8. Kamis Putih jam 5 sore. Jumat Agung jam 8 pagi. Lalu hari Minggu kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus jam 6 dan jam 9. Hari ini mari kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 15. Injil Yohanes 12 ayat 12 sampai 15. Saya akan membacakan firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudari silakan menyimak Alkitab masing-masing. Diberi judul Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Jangan takut, lihat rajamu datang. Ini adalah tema kita pagi ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus berbicara tentang rasa takut. Maka setiap orang, setiap generasi, setiap zaman itu memiliki rasa takutnya masing-masing, sendiri-sendiri. Pada masa kakek nenek kita dulu Bapak Ibu, sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, rasa takut bersumber dari situasi penjajahan yang menimbulkan penderitaan, baik itu secara sosial, secara ekonomi. Mereka juga mengalami apa yang namanya penangkapan, penjara, bahkan pembantaian. Lalu Bapak Ibu dan saya dikasihi oleh Tuhan, sekitar bulan Mei tahun 1998 di Jakarta dan di beberapa tempat lain terjadi kerusuhan rasial yang mengancam, yang menakutkan bagi saudara-saudari kita, utamanya keturunan Tionghoa. Di tahun yang sama Bapak Ibu, terjadi apa yang namanya krisis moneter, krisis ekonomi yang begitu berdampak dan menimbulkan ketidakpastian masa depan. Banyak orang-orang yang takut pada waktu itu. Mungkinkah situasi ini, situasi ekonomi, situasi moneter di Indonesia ini akan menjadi baik kembali? Dari tahun ke tahun Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, dan setahun ini dimulai dari bulan Maret tahun lalu, tahun 2020 sampai hari ini kita juga mempunyai rasa takut sendiri karena pandemi corona Bapak Ibu dan saudara-saudari. Setahun penuh bahkan lebih kita bergumul dengan pandemi. Keluar rumah kita takut ketemu orang, takut pegang ini, takut pegang itu. Dan sekarang vaksin sudah ada sebagai satu upaya, ternyata masih juga banyak yang takut gara-gara berita hoax yang disebarkan di sana sini. Jadi yang namanya rasa takut Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, itu ada setiap zaman, setiap tempat, bahkan di dalam keluarga, bahkan di dalam hati kita Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Nah begitu juga pada zaman Tuhan Yesus. Masyarakat pada waktu itu
terutama kelas bawah sungguh merasakan ketakutan. Situasi pada waktu itu Bapak Ibu diliputi dengan kemiskinan. Kemudian masyarakat tertekan oleh karena dibebani oleh pajak yang tinggi. Pemerintah yang ada bukan pemerintah yang benar-benar memikirkan rakyat, tetapi pemerintah yang menjadi kaki tangan dari penjajah. Para pejabat pada waktu itu hanya memikirkan diri sendiri. Mereka hanya memperkaya diri. Dan bahkan yang namanya para pemimpin agama pun mereka tidak peduli. Nah, ini semua Bapak Ibu, situasi itu adalah kombinasi yang melahirkan kecemasan. Melahirkan rasa takut dan masa depan yang tidak pasti. Mereka sungguh berharap akan datang seorang pembebas. Dan bahkan Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, pengharapan itu sudah ada jauh sebelum zaman waktu itu. Ya, pada masa perjanjian lama kita membaca bagaimana para nabi telah menyerukan kerinduan mereka, kerinduan umat akan datangnya seorang pembebas, seorang Mesias. Dan oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus mulai berkarya melayani umat dengan segala kuasa dan firman dan mujizat, banyak orang kecil, banyak masyarakat kelas bawah, mereka yang begitu tertindas mendapat pengharapan. Mereka melihat Yesus yang melayani luar biasa, dan itu menimbulkan pengharapan. Pintu pertolongan terbuka dan Tuhan Yesus dilihat sebagai jawaban. Apalagi dengan adanya mujizat Tuhan Yesus yang menghidupkan Lazarus yang sudah 3 hari mati. Semua pengharapan dan jawaban tertuju pada Yesus. Walaupun memang Bapak Ibu dan Saudara-saudari tidak semua pihak menerima hal itu. Sebab umumnya pejabat agama Yahudi merasa terusik dan timbul kebencian terhadap Tuhan Yesus. Kebencian itu memuncak dalam peristiwa Yesus membangkitkan Lazarus. Sebab karena peristiwa itu banyak orang yang beralih meninggalkan mereka dan mengikut Tuhan Yesus. Disitulah mulai ada kesepakatan untuk membunuh Yesus. Menjadikan Yesus sebagai raja itu merupakan ancaman bagi kedudukan dan kenyamanan mereka selama ini. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terlepas dari semua kebencian itu, bagi mereka yang kecil pada waktu itu, masyarakat yang tertindas tetap dan sangat jelas. Yang namanya keberadaan Tuhan Yesus itu adalah harapan. Dan tidak heran Bapak Ibu, seminggu sebelum perayaan Paskah, orang-orang Yahudi ketika Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, orang banyak pada waktu itu menyambut Tuhan Yesus. Dengan sangat terbuka Bapak Ibu. Seolah-olah mereka hendak mendeklarasikan bahwa inilah penolong itu. Dialah pengharapan itu yang akan membebaskan mereka. Mereka berseru-seru pada waktu itu menyambut Tuhan Yesus sambil melambai-lambaikan daun palem dikatakan. Nah Bapak Ibu, sambutan itu seolah-olah hendak mengatakan inilah dia. Inilah dia yang datang dalam nama Tuhan sebagai raja, sebagai pembebas mereka, Raja Israel. Dan oleh karena itu Bapak Ibu dikatakan jangan takut. Jangan takut hai putri Sion. Lihat rajamu datang. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi, perhatikan ini dengan jelas. Bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu dihubungkan dengan lenyapnya rasa takut. Kedatangan Tuhan Yesus itu kaitannya dikaitkan dengan lenyapnya rasa takut. Bahwa Yesus datang memang untuk melenyapkan ketakutan.
Walaupun bagi Tuhan Yesus sendiri kedatangannya itu bukan untuk menjadi raja secara duniawi, tetapi Bapak Ibu dalam hal karyanya sebagai juru selamat, sebagai Mesias pembebas, ia datang untuk menyatakan damai sejahtera dan melenyapkan yang namanya ketakutan. Kerajaan Allah yang dinyatakannya bukan kerajaan secara duniawi, tetapi bahkan melampaui itu Bapak Ibu. Mencakup apa yang namanya aspek jasmani, rohani, personal, komunal, kini dan kekal. Itulah karya Tuhan Yesus. Dan disitulah kemudian di dalam keluasan jangkauan karya Tuhan Yesus, kita semua Bapak Ibu. Jadi bukan hanya pengikut Tuhan Yesus pada masa lalu, kita juga dapat menaruh pengharapan kita. Perkataan jangan takut, lihat rajamu datang, itu juga menyapa kita Bapak Ibu dan saudara-saudari. Tanpa harus duduk di atas tahta, Yesus memerintah sebagai raja dan melenyapkan semua tekanan hidup umat. Sepanjang kehidupan Tuhan Yesus Bapak Ibu, bahkan juga kematiannya, membuktikan bagaimana Tuhan Yesus itu fokus untuk apa? Untuk memulihkan kehidupan umat yang tertekan oleh berupa kecemasan hidup. Semua penyakit, kemiskinan, ketertindasan, pengabaian, diskriminasi itu adalah hal-hal yang terus-menerus Tuhan Yesus perjuangkan sepanjang hidupnya. Yesus datang untuk melenyapkan semua itu Bapak Ibu. Untuk melenyapkan apa yang namanya duka, nestapa, ketiadaan harapan. Masa-masa yang diliputi oleh kegelapan umat pada masa lalu. Dan kita semua juga rasakan. Di jalan yang sukar Bapak Ibu. Di jalan yang tidak terpahami. Yesus adalah pengharapan kita. Amin Bapak Ibu. Dia adalah pengharapan kita semua. Baik ketika dia naik keledai dalam arak-arakan menuju Yerusalem maupun di dalam hati kita saat ini Bapak Ibu dan Saudara. Semua perbuatan kasih Tuhan Yesus itu menguatkan kita semua. Bahwa dia hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Di dalam hati kita adalah untuk melenyapkan ketakutan. Maka Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, patut kita menyambut dia. Bukan untuk mendudukkan dia sebagai raja. Kerajaan dunia ini terlalu kecil bagi Tuhan Yesus. Menyambut dia bukan hanya dengan lambaian daun palem. Karena daun palem ini akan layu dan akan kita buang. Bukan hanya secara tradisi Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan. Ya, yang merupakan pengulangan dari tahun ke tahun. Karena itu semua akan memudar, dimakan umur, dimakan usia. Tetapi sambut Yesus, muliakan Yesus dengan hati yang murni Bapak Ibu. Ya. Di dasar hati kita. Memposisikan Yesus dalam hidup kita itu sebagai penolong kita. Sebagai Mesias dalam hidup kita. Hanya dengan cara itulah kita membuat Yesus itu terus-menerus bertahta di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Memimpin kita, berjalan, mengiringi setiap langkah perjalanan kita. Lebih-lebih ketika kita menghadapi berbagai-bagai kesusahan, persoalan dan permasalahan hidup. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lambaian daun palem akan berlalu. Namun rasa syukur, sikap yang memuliakan, sikap yang melayani Tuhan Yesus itu harus terus kita nyatakan di dalam kehidupan kita. Untuk Yesus, untuk juru selamat kita, raja yang bertahta dalam hidup kita. Hosana, Hosana. Dimuliakanlah dia yang datang dalam hati kita sebagai raja,
penyelamat kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita tundukkan kepala dan kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang jelas-jelas menyampaikan pesan teologis bagi kami, bagi kehidupan kami, bahwa Yesus adalah sumber pengharapan kami. Di tengah-tengah ketidakpastian hidup di sekitar kami, di tengah-tengah masyarakat kami, Yesus datang sebagai penolong kami. Dalam setiap pergumulan kami, selalu Yesus Kristus telah menjadi pengharapan kami. Bapa di sorga, kami mohon agar firman-Mu, jangan takut, lihat Raja-Mu datang. Ini sungguh-sungguh kami aminkan di dalam hidup kami. Tolong agar kami dapat menjalani kehidupan kami dengan penuh damai sejahtera. Oleh karena kami hanya memandang kepada Yesus Kristus, penolong kami, sumber pengharapan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu untuk firman Tuhan yang boleh kita terima pada pagi hari ini. Dan karena kasih-Nya yang besar, Tuhan telah datang ke dunia, dan dari dosa yang hina kita diangkat-Nya. Oleh karena itu, mari kita respon firman Tuhan, kita respon kasih Allah dengan hidup benar, hidup yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kita akan memujikan lagu Karena Kasih-Nya yang Besar untuk merespon firman Tuhan sekaligus menjadi pujian pamungkas. Karena Kasih-Nya yang Besar. PPR 1163. Kasih-Nya yang besar, Tuhanku datang ke dunia, dan dari dosa yang hina aku diangkat-Nya. Dari lumpur diangkat-Nya, dengan lembut diangkat-Nya, dari gelap kepada terang, syukurlah ku diangkat-Nya. Telah lama ku dipanggil-Nya, belum terdengar suaranya. Waktu firman yang ku terima, aku diangkat-Nya. Dari lumpur diangkat-Nya, dengan lembut diangkat-Nya, dari gelap kepada terang, syukurlah ku diangkat-Nya. Kita pujikan bait terakhir, kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sekarang ku dekat Bapa, hidupku damai bahagia. Namun ku tahu sebabnya aku diangkat-Nya. Dari lumpur diangkat-Nya, dengan lembut diangkat-Nya, dari gelap kepada terang, syukurlah ku diangkat-Nya. Masih dengan tetap berdiri, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mengikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Kita mengaku demikian.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kini arahkan dan tengadakanlah hatimu kepada Tuhan. Bapak Ibu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah yang pemurah dengan rahmat memberkati, melindungi saudara-saudari sekalian. Kiranya Tuhan yang penuh dengan kasih, sumber pengharapan, sumber pertolongan akan memberikan kemenangan bagi engkau. Dan kiranya Roh Kudus menjaga dan menyertai saudara-saudari dari segala bencana, penyakit, dan mara bahaya. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, Bapak Ibu silakan duduk kembali dan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.